Cak Samsul, founder Fokus UMKM dan CEO Lunas, beliau dari tahun 2018 hingga kini, beliau merupakan founder ABDSI dan juga merupakan Vice President ICSB Indonesia. Beliau juga aktif menumbuhkan pasar layanan pengembangan bisnis sejak tahun 1994, dan beliau juga merupakan inisiator Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Saat ini beliau juga merupakan anggota tim pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu dan merupakan person in charge Amen Indonesia, ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network, dan juga merupakan founder dari Pasar Gotong Royong. Dan beliau juga mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan berikan kesempatan ini kepada Cak Samsul. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Valentin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, Bapak dan Ibu narasumber, serta seluruh peserta webinar nasional menyelamatkan ekonomi keluarga dan Indonesia di masa bencana COVID-19. Acara ini menjadi sangat menarik dikarenakan pertama, sampai hari ini pandemi COVID masih belum berhenti. Di beberapa tempat grafik masih menunjukkan kenaikan yang menjadi penderita dari COVID ini, sehingga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dalam situasi yang tidak ada kepastian seperti ini, maka dibutuhkan adanya semangat, keinginan keras, kegigihan kita semua untuk bertahan dan bangkit. Bangsa Indonesia beruntung memiliki struktur sosial yang unik, di mana di unit terkecilnya, yaitu keluarga, menjadi sistem sosial yang mampu menjadi jaring pengaman terhadap berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Kita tahu di tahun 1998 dan juga di tahun 2008 kita mengalami krisis, maka peran keluarga menjadi sangat penting untuk menopang dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik karena PHK, kehilangan pekerjaan, tidak mampu mendapatkan penghasilan, dan permasalahan yang lainnya. Namun demikian, pandemi COVID-19 ini menjadi luar biasa pada saat kita tidak punya pengalaman sama sekali dalam menyikapinya, dikarenakan pandemi ini telah menyebabkan krisis yang multidimensi. Krisis kesehatan, kemudian mendorong krisis sosial dan berimbas ke krisis ekonomi. Maka disitulah kemudian solidaritas kita, gotong royong kita diuji sebagai bangsa. Dan di tingkat keluarga, kita perlu mengecek kembali seberapa solidkah keluarga-keluarga Indonesia ini menjadi benteng terakhir dalam melawan bencana COVID ini. Nah, tidak berpanjang lebar, kita akan ikuti paparan dari para narasumber yang sudah siap berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan pada 2 jam ke depan ini. Sebagai pembuka sekaligus keynote speaker akan hadir Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Mohon bisa di-share profil beliau supaya kita lebih mengenal Pak Menteri kita ini. Walaupun belum setahun menjabat, tapi Pak Teten ini sudah sangat terkenal dan dikenal dikarenakan koperasi dan UMKM menjadi tumpuan
dalam pemulihan ekonomi nasional. Kita tahu ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh struktur di level UMKM dan koperasinya. Sehingga tugas yang diemban Pak Teten ini menjadi sangat berat. Maka kita sangat berharap malam hari ini Pak Menteri bisa berbagi kepada kita bagaimana yang dilakukan pemerintah dan apa yang juga harus dikontribusikan masyarakat dalam melawan, dalam menyelesaikan bencana COVID ini agar kita bisa menyelamatkan ekonomi, keluarga, dan Indonesia. Saya kira tidak perlu saya bacakan detail dari CV Pak Menteri, Bapak Ibu bisa baca langsung. Kita sebaiknya langsung dengarkan saja keynote speaker dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Pak Teten Mas Duki, dipersilakan. Terima kasih, Cak Samsul. Udah kan? Halo, bagaimana Pak Cak Samsul? Bisa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terutama saya ingin menyapa dulu para pembicara malam ini. Banyak nama besar ya, ada Pak Hermawan, ada Pak Rektor Ubaya, ada sahabat saya Billy, dan juga Cak Samsul ini tokoh pergerakan UMKM dan Koperasi Indonesia yang luar biasa, dedikasi beliau, saya respect. Kita butuh orang-orang seperti Cak Samsul, Pak Hermawan, dan saya kira banyak anak-anak muda juga sekarang yang tertarik dan menjadi penggiat di UMKM dan koperasi. Kita semua tahu pandemi COVID ini membawa dampak kepada UMKM yang cukup dalam, baik itu dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan juga dari sisi marketnya. Ya, ini betul-betul terganggu. Saya baru aja menerima laporan survei cepat dari EDB terhadap UMKM yang cukup luar biasa. Datanya 50% UMKM menutup usahanya, 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerja. Jadi itu yang saya kira hampir sama dengan call center kami yang sejak awal Maret kami melakukan pendataan secara langsung berdasarkan komplain-komplain yang disampaikan ke teman-teman UKM dan koperasi. Berikutnya, pemerintah sudah berusaha merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi UMKM di masa pandemi COVID ini. Total anggaran sudah disediakan 1,124 triliun yang langsung untuk menolong UMKM yang masih bisa kita pandang masih bisa bertahan. Ya, kalau yang betul-betul sudah tidak bisa bertahan, kita kelompokkan mereka sebagai kelompok miskin baru dan kita dorong ke program bantuan sosial. Nah, yang 124 triliun kita alokasikan untuk teman-teman UMKM yang memang masih bisa bertahan. Yaitu programnya, saya mungkin mengulang sedikit. Yang pertama adalah kita ingin meringankan beban pembiayaan UMKM dan koperasi melalui program restrukturisasi pinjaman selama 6 bulan, subsidi bunga, subsidi pajak,
juga subsidi listrik, ya. Kami juga menyediakan alokasi untuk pinjaman lunak, ya, sebesar 3%. Kami alokasikan antara sekitar 80 sampai 100 triliun di Bank Himbara yang bisa diakses oleh teman-teman UMKM. Nah, Pak Presiden saat ini juga sedang terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan untuk UMKM ini. Bahkan beliau sudah punya inisiatif untuk memberikan hibah modal kerja untuk 12 juta UMKM yang selama ini belum terhubung ke lembaga pembiayaan, ya, belum pernah mengakses pembiayaan, atau dengan kata lain unbankable. Namun demikian, kita masih perlu memperkuat kebijakan ini, terutama bukan saja dari sisi supply-nya, tapi juga dari sisi demand. Sebab kalau digelontorin pembiayaan termasuk bansos, ya, kita harapkan sebenarnya daya beli masyarakat membaik sehingga ekonomi bisa bergulir. Nah, Presiden juga sudah memutuskan agar kementerian dan lembaga, tadi ditegaskan lagi dalam rapat paripurna, harus wajib membeli produk UMKM. Tahun ini saja ada 321 triliun anggaran belanja pemerintah dan lembaga yang bisa diprioritaskan untuk produk UMKM. Jadi silakan sekarang para pelaku UMKM mendaftarkan produknya ke LKPP, ya, supaya segera masuk ke e-katalog LKPP. Saya kira banyak sekali, ya, paket-paket pengadaan di kementerian dan lembaga yang bisa menyerap produk UMKM. Untuk koperasi, pemerintah juga sudah menyediakan 1 triliun, 1,5 triliun untuk program restrukturisasi pinjaman dan juga modal kerja yang lunak 3% untuk grace period 6 sampai 12 bulan. Ini yang akan terus kami evaluasi efektivitasnya. Pak Presiden juga berkomitmen kalau ini segera bisa efektif, ya, penyalurannya, ini kita akan tambah lagi pembiayaannya. Karena beberapa koperasi misalnya yang di sektor produksi, ketika kami coba tawarkan top up pinjaman baru karena memang demand lagi turun, mereka menolak. Ya, mereka lebih senang hari ini adalah restrukturisasi utang lama mereka. Nah, jadi kita juga penting menggerakkan kelas menengah atas, ya, yang sekarang masih punya uang di tabungan mereka di bank, ini untuk belanja buatan Indonesia. Jadi ini kita juga bikin gerakan untuk mendorong agar konsumsi meningkat, terutama dari kelas menengah atas, ya, yang masih punya uang. Nah, ini penting saya kira, ya. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Meskipun UMKM saat ini betul-betul terdampak dari sisi supply dan demand, tapi UMKM tetap diharapkan menjadi penyelamat ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional akan sangat bertumpu kepada UMKM. UMKM lah yang dianggap bisa menjadi dinamisator ekonomi ketika industri besar, usaha besar betul-betul sekarang menghentikan usahanya, dan banyak sekarang PHK mulai berjatuhan, dan lagi-lagi pasti akan diserap oleh UMKM. Nah, saat ini mungkin Cak Samsul lebih tahu bahwa tingkat persaingan di UMKM sekarang menjadi semakin ketat karena semakin banyak orang jualan, ya, baik di offline maupun
online. Ya, jadi persaingan menjadi ketat dan memang menjadi ciri khas sistem sosial di Indonesia. Kita harus berbagi. Orang kecil harus berbagi dengan sesamanya. Keluarga harus menanggung anggota keluarga yang tidak punya pekerjaan. Dan yang lumayan sekarang adalah sistem jaminan sosial kita memang berbasis keluarga. Baik itu misalnya bantuan pangan non tunai 15 juta kakak juga berbasisnya keluarga, lalu juga program keluarga harapan ya yang sekarang diperluas dari 10 juta itu juga berbasis kepada keluarga. Jadi ini agak sedikit menolong. Nah, walaupun begitu memang kita tidak bisa betul-betul mengandalkan dari program PEN. Ya, ini nggak akan kuat untuk menanggung beban sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kita harus segera bisa mengatasi COVID-19 ini sehingga kita bisa mengaktifkan kembali kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, kegiatan industri, kegiatan sekolah, sehingga ekonomi bergulir kembali. Nah, saya diminta oleh Pak Presiden untuk melakukan beberapa program yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, catatan saya tadi, saya lupa, meskipun UMKM terdampak dalam, tapi ada sejumlah UMKM yang bisa bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi COVID-19 itu, yaitu UMKM yang saat ini sudah terhubung ke ekosistem digital, sudah terhubung dengan marketplace online. Ini terutama untuk produk-produk makanan, minuman, bahan pokok, termasuk juga alat-alat kesehatan, alat olahraga, sekarang growing luar biasa, ya antara 19 sampai 26%. Ada teman-teman pertambahan jumlah UMKM yang terhubung dengan marketplace online sekarang meningkat luar biasa, ya. Dan alhamdulillah kalau catatan dari teman-teman e-commerce itu 97% wilayah Indonesia itu sudah bisa dijangkau ya oleh marketplace online ini karena infrastruktur internet termasuk juga logistiknya. Dan sekarang juga berkembang aplikasi-aplikasi digital ya yang lebih sederhana untuk captive market, misalnya pasar dengan lingkungan sekitarnya, lalu juga petani dengan yang memproduksi sayur, buah, ikan, termasuk juga komoditi seperti beras, sekarang juga dengan mudah bisa terhubung. Jadi memang di tengah kebijakan social distancing, di mana orang tidak boleh berkerumun, tidak boleh keluar, work from home. Nah, agak tertolong nih rantai perdagangan ini, baik yang tadi dari produk-produk industri, termasuk juga produk-produk yang dari hulu. Saya tidak harus menyebut e-commerce yang sekarang muncul misalnya untuk mengkonsolidasi, mengagregasi produk-produk nelayan-nelayan kecil, termasuk petani-petani kecil. Ini sudah relatif sekarang mudah terhubung. Meskipun bukan dalam skala nasional, karena ada beberapa yang masih blank spot, begitu. Tapi saya kira berkembang juga inisiatif-inisiatif market lewat media sosial. Nah, yang kedua yang bisa bertahan adalah UMKM yang juga berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk. Disesuaikan dengan permintaan market yang baru. Saya beberapa kali ini ke tiap daerah ketemu pengrajin batik yang di awal-awal mereka begitu terpukul karena orang tidak lagi beli baju bagus sekarang karena tidak pergi ke kantor, tidak pergi ke pesta, dan orang tinggal di rumah.
Mereka di awal-awal betul-betul terpuruk, tapi yang luar biasa dari UMKM ini, mereka betul-betul bangkit mencari solusi. Yang tadinya bikin pakaian, begitu sekarang memproduksi pakaian rumah, mulai dari daster, celana pendek, sarung, yang kemudian memang bisa menolong mereka. Begitu juga banyak yang restoran yang harus tutup, ya akhirnya mereka memproduksi makanan setengah jadi ataupun frozen gitu, dan itu permintaan meningkat. Nah, inilah yang mungkin kita perlukan saat ini karena pendampingan bagi UMKM untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Bagaimana mereka kita dampingi supaya mereka bisa mengatasi masalah cash flow, merubah orientasi bisnis, ya disesuaikan dengan market baru, dan juga menyiapkan mereka untuk pasca pandemi COVID yang pasti berubah. Ya, misalnya di makanan minuman, sekarang pasti standar kesehatan, baik dalam proses pembuatan makanan itu harus terbebas dari virus, higienis, termasuk produknya juga harus terbebas dari virus. Itu pasti akan menjadi tuntutan. Ini yang kita harus dampingi ke depan. Nah, prediksi ekonomi tidak terlalu baik, ya, bahkan tahun ini pun kita diprediksi bisa minus, ya 0,3–0,4%, walaupun Menteri Keuangan memprediksi bagaimana kita bisa bertahan sampai 0%, tidak negatif. Ternyata juga lembaga multilateral memprediksi tahun depan juga kalau terjadi gelombang kedua pandemik ini justru kita minus lebih dalam, ya, minus 7%. Nah, artinya memang apa yang harus kita siapkan, ini kita harus mengatur strategi jangka panjang. Ya, ini harus mengatur kita pendekatan napas panjang, ya. Karena itu penting sekali dari semua ini sebenarnya adalah kita harus menyelesaikan COVID-19-nya dulu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, kita tidak bisa kembali membuka kegiatan usaha seperti sedia kala. Nah, karena itu penting kita disiplin, ya. Meskipun memang dari catatan Satgas COVID-19 sebenarnya ini 8 daerah yang masih menjadi klaster dari COVID ini. Sehingga sebenarnya di luar itu bisa kita mulai aktifkan kegiatan usaha dengan tentu saja kesiapan UMKM untuk mematuhi protokol 19. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak bisa panjang lebar. Intinya kami ingin sekali nanti mendapatkan masukan-masukan, termasuk evaluasi dari program pemulihan ekonomi nasional ini, karena masih lambat penyerapannya dan memang sangat tergantung kepada juga karena lebih banyak ke pembiayaan yang tentu saja kalau demand-nya masih seperti sekarang, pembiayaan tidak akan banyak diambil oleh pelaku usaha karena memang bisa menjadi bisa macet lah, bisa membebani mereka di kemudian hari. Karena itu Pak Presiden sekarang mencoba menyiapkan hibah modal kerja, ya, untuk 12 juta usaha mikro yang unbankable. Nah, jadi kami ingin terus mendapat masukan, ya, mohon silakan dievaluasi dan kira-kira apa masukan-masukan apa lagi yang diperlukan untuk pemulihan UMKM. Karena pemerintah meyakini pemulihan ekonomi nasional itu akan berhasil kalau kita bisa memulihkan koperasi dan UMKM. Barangkali itu, ya, yang ingin disampaikan. Saya hanya mau menyimpulkan sebenarnya pendekatan pemulihan ekonomi nasional termasuk UMKM kalau dibandingkan dengan di banyak negara kita tidak jauh beda, ya. Yang tidak ada di kita adalah subsidi untuk upah pekerja, ya.
Yang kedua, tidak ada subsidi untuk membayar sewa tempat usaha. Ya. Nah, itu yang paling kita berbeda. Tapi mungkin kita bisa juga mencari ide-ide lain, misalnya izin-izin usaha, izin BPOM, izin halal. Mungkin saatnya sekarang ketika kegiatan ekonomi sedang lesu, barangkali kita mungkin harus merangsang bahwa para UMKM untuk mengurus izin-izin ini. Nanti kami lagi memikirkan apakah mungkin ini disubsidi oleh pemerintah, begitu ya. Nah, saya sih akan coba usulkan, ya, tapi sekali lagi saya mohon dapat masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memulihkan koperasi dan UMKM. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, tahan sebentar, Pak. Ini Mas Billy ingin menyapa Bapak sekaligus mengucapkan terima kasih. Silakan, Mas Billy. Ya, Pak Menteri, terima kasih banyak sudah hadir. Ini yang hadir hampir 200 orang di YouTube live, di sini 830. Kita bersyukur mendapat langsung materi secara fresh dari Pak Menteri. Buat teman-teman semua yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir menyaksikan malam ini, sebagai orang yang bekerja dekat dengan Pak Menteri, Pak Teten, beliau bekerja sangat keras sekali, dari Sabang sampai Merauke, bahkan terakhir kemarin berkunjung ke pantai Pantura dan beberapa desa-desa. Jadi satu, beliau berharap kita memberikan masukan. Yang kedua, kita bisa membantu implementasi dan eksekusi di lapangan apa yang diarahkan. Dan yang ketiga, kita doakan agar semua program-program yang Bapak kerjakan itu bisa lancar dan terimplementasi dengan baik. Itu aja Pak Teten, sekali lagi terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sama-sama, Bele ya. Kita sama-sama untuk tetap menyalakan spirit lah ya, untuk kita bangkit meskipun sulit. Pemerintah tetap masih mencari solusi-solusi yang terbaik meskipun ada keterbatasan fiskal. Tapi kita optimis kalau kita bisa bekerja sama, ya saling berbagi, kita akan bisa mengatasi masalah ini secepatnya. Itu saja mungkin. Selamat yang positif, yang konkret untuk kami perbaiki seluruh kebijakan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Oke Pak, selamat malam. Terima kasih Pak Teten Mahdugi, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Beberapa poin penting yang bisa kita catat dari penjelasan Pak Menteri, bahwa pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, khusus untuk UMKM ini menyediakan anggaran 123,66 triliun. Dana ini disiapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya lewat penguatan di UMKM. Namun juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, pertama, stimulus tersebut tidaklah cukup. Masih harus dilakukan penguatan-penguatan yang lain supaya pemulihan terhadap ekonomi yang terdampak pandemi ini bisa lebih cepat lagi. Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri, ada permintaan Pak Presiden, gagasan Pak Presiden, inisiatif Pak Presiden, hibah modal kerja yang akan menyasar 12 juta UMKM yang tidak atau belum mampu mengakses stimulus yang di PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi memang PEN ini karena mekanismenya lewat lembaga pembiayaan formal, nah tentu yang belum bankable tidak terakomodir. Saya kira ini menjadi sangat penting kita ketahui agar kita bisa meresponnya dengan baik, dan seperti tadi permintaan Pak Menteri, kita diharapkan bisa memberi masukan lewat webinar ini hal-hal apa yang perlu dilakukan yang agar apa yang program pemerintah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kita punya chat room baik di Zoom maupun di YouTube.
kawan-kawan yang mengikuti webinar ini silahkan menuliskan di sana, nanti akan kami teruskan ke Pak Menteri dan juga ke narasumber yang lain yang relevan sesuai dengan permasalahan ataupun usul saran dari Anda semua.